myself wondering what could happen to the last time. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oke, baik, selamat siang kepada yang mungkin menonton video ini. Kami dari SMA Negeri 1 Wanokaka, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, dalam hal ini terus mendampingi koordinator P5. Jadi hari ini kami ini adalah kegiatan P5, di mana kegiatan P5 ini adalah ada salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, dan khususnya kami di SMA Negeri 1 Wanokaka ini menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah. Nah, hari ini kami mengambil tema makananku, budayaku pada tema kearifan lokal. Jadi ini anak-anak mereka mengerjakan, mereka memasak makanan-makanan lokal yang sudah hampir punah selama ini, yang kami kembali budayakan di sekolah. Beberapa macam makanan lokal yang kami upayakan untuk mereka membuat berdasarkan apa yang mereka lihat di rumah, apa yang mereka tahu, dan mungkin makanan lokal ini juga hampir punah selama ini, sehingga lewat pembelajaran seperti ini diharapkan untuk makanan-makanan lokal, kearifan lokal yang sudah ada dari dulu terus dikembangkan oleh anak-anak, terus dan anak-anak tahu cara pengerjaannya, agar suatu saat nanti anak-anak tidak melupakan apa yang identiti mereka sebagai orang Wanokaka. Fase hari ini adalah fase yang kedua, di mana di fase yang kedua ini adalah fase pengenalan. Fase pengenalan makanan lokal, dalam hal ini mereka mengenal, namun karena tidak ada tempat yang memasak khusus atau membuat khusus makanan lokal ini, memaksakan kami untuk langsung praktik pengenalan. Nah, kegiatan ini telah kami melalui sampai 5 pertemuan. Pertemuan pertama kami melakukan identifikasi makanan lokal. Yang kedua, kami meminta peserta didik untuk mereka membedakan makanan lokal dan tidak makanan lokal. Pada pertemuan sebelumnya juga kami mengarahkan mereka apa itu makanan lokal, kenapa disebut makanan lokal, dan segala macamnya. Termasuk kami mempersiapkan kegiatan hari ini. Jadi rangkaian kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan yang kali kelima pada fase yang kedua. Masih ada fase 3 dan masih ada fase 4. Dan pada fase 3 nanti akan lebih lagi mengarahkan fokus pada makanan-makanan lokal yang identik dengan Wanokaka. Pada fase keempat nanti kami juga akan membuat makanan lokal yang identik budaya, dan kami coba kolaborasikan dengan makanan modern, agar makanan lokal ini tidak dianggap sesuatu yang kuno, tapi juga bisa dipragmatiskan dengan cara modern sekarang, makanan daerah-daerah lain. Hari ini makanan lokal yang anak-anak masak itu bisa 7 makanan lokal, karena satu kelas itu ada 3-4 kelompok, dan 3-4 kelompok itu rata-rata satu makanan lokal, sehingga hari ini mungkin ada 7 makanan lokal yang kita langsung kembangkan dan masak. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Kalian bikin Bekalala bekalala itu makanan dari mana nih? dari khas Wanokaka. Makanan khas Wanokaka. Untuk membuat bekalala itu dari mana saja? Ada dari beras yang ditumbuk dan kelapa yang dipakai dengan pandan wangi. Setelah mencicipi, kira-kira rasanya bagaimana? Apakah Wow banget. oh, Ini tidak kalah makanan modern. Ini yang walaupun makanan lokal tapi enak. Dari kelompok 1 kelas 10C. kelompoknya kalian bikin apa nih? Kita bikin belang. Bahannya dari jagung yang sudah disangrai. Habis itu bisa dicampur dengan kacang yang sudah ditumbuk. Habis itu dicampur dengan gula. Cara buatnya awalnya yang pertama kita sangrai itu jagung. Habis itu jagung ditumbuk. Habis itu disaring. Habis disaring disangrai lagi. Oke, ini kira-kira waktu terbaik untuk makan kapan nih? Pas santai-santai. Santai-santai ya. Ini masuk makanan
cemilan atau makanan ringan kah atau masuk makanan berat sebagai pengganti nasi? Makanan ringan Pak Guru. Makanan ringan. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dadah. Apa yang kalian buat hari ini? Kalala. Bahan-bahannya untuk membuat kalala apa tuh? Beras yang sudah ditumbuk dengan kelapa yang sudah diparut dengan garam. Ini kalala ini masuk makanan berat atau makanan ringan? Apakah dia bisa sebagai pengganti nasi atau tidak? Bisa. Bisa sebagai pengganti nasi. Misalkan kalau sakit jadi sawah begitu saya makan, bisa ya? Oke, terima kasih. Halo, ini dari kelompok mana? Kelompok 2. Ini mau buat apa? Kue kalala Ini tumbuk apa ini? Beras yang direndam. Semalaman atau berapa jam kira-kira? 1 jam saja. Dari beras biasa atau beras pulut? Oh, beras biasa. Terus ditumbuk. Terus setelah itu, oh ini hasilnya ya. Setelah ditumbuk, terus selanjutnya diayak ya. Oke. Diayak jadi tepung sampai halus ya. Setelah jadi tepung, terus proses selanjutnya dimasak. Ini dimasukkan di air mendidih nanti ya. Oke, setelah itu diaduk. Sampai dia kental. Terus selanjutnya Taruh garam dengan masako. Garam sama masako. Tidak pakai santan. Santan Ibu. Santannya ini masuk ke situ bersamaan dengan tepung berasnya atau setelah mendidih masukkan santannya, terus setelah itu Kita masukkan tepung beras. Masukkan tepung beras, diaduk ya sampai mendidih saja. Aduknya kira-kira berapa lama kira-kira masaknya? Sampai Kental. Setelah itu Oke, saya mau tanya, ini kue kalala ini disajikan pada saat apa? Sebar apa? Sebar bibit Oh, jadi kira-kira ini punya apa? Bisa tidak menahan lapar ini kue kalala? Bisa Oke, jadi pengganti bubur seperti itu ada lauknya atau kue kalala sendiri saja? Oh, begitu. Ya, ini makanan khas Wanokaka Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question